Baik saudara semua, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Pastor Roy. Baik, silakan Pastor. Shalom, selamat petang. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, hanya oleh anugerah-Mu saja kami boleh bersama-sama kembali datang di dalam Zoom meeting ini untuk kami boleh mempelajari dan mengerti serta melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Engkau akan memberikan pada kami hikmat akal budi, roh pengetahuan, kebijakan, supaya kami boleh mendapatkan segala apa yang Kau inginkan kami miliki dan kami kerjakan. Jangan ada yang kelewatan dari pendengaran, dari memori kami. Dan semuanya itu Tuhan kami pergunakan untuk membangun jemaat yang kuat, jemaat yang berkenan kepada Tuhan, yang siap untuk masuk dalam pengangkatan yang kudus pada hari kedatangan-Mu ya Bapa, atau pada hari kematian kami masing-masing, satu demi satu pribadi, kami boleh siap dan selalu kami siap di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba persembahkan seluruh acara ini dalam tangan Tuhan, sehingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, saya mohon supaya kita tidak bosan ya. Kita sudah sampai pada part 10, pada bagian yang ke-10. Dan tema ini ada 10 tekad rohani peraih sukses. Saudara, untuk menyingkat, mohon saudara baca sendiri di rumah nanti ya. Yosua 1 ayat 8 dan 9 adalah perintah. Ya, ini bukan nasihat, tetapi ini perintah ternyata. Kalau saudara melihat kalimat-kalimatnya, Tuhan berkata, aku memerintahkan kamu. Ya, kamu harus demikian. Ya, kamu harus pastikan dirimu demikian. Ini bukan imbauan, tetapi perintah. Ya, saudara, puji Tuhan. Supaya kita tidak kecil hati, supaya kita besar hati, dan supaya kita berani hati. Jangan kecil hati, tapi besar hati dan berani hati. Katakan luar biasa. Para kekasih, nah inilah yang kita sudah lihat panjang lebar. Ya, kemarin yang nomor 1 juga kita mempunyai pikiran Kristus juga panjang lebar. Yang kedua ini Anda adalah anak Tuhan. Ya, saudara. Dan ini juga penting sekali di dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Maliaki 3:18 dan 7, Maliaki 3:16 dan 17, anak yang menghambakan diri kepada Bapa. Nah, jadi anak Tuhan itu apa? Anak Tuhan itu adalah anak yang menghambakan diri kepada Bapa. Jadi, saudara, kemarin 2 minggu yang lalu saya memberikan pertanyaan, lebih milih mana, lebih tinggi mana, lebih terhormat mana, anak Tuhan dan hamba Tuhan. Ya, dan jawabannya adalah dua-duanya. Maliaki 3 ayat 16 dan 17, anak Tuhan yang menghambakan diri kepada Bapa. Nah, inilah saudara yang penting yang saya dan Anda harus tahu. Jadi jangan merasa menjadi gembala sidang, menjadi penginjil, menjadi pendeta muda, pembantu pendeta, evangelis, itu pekerjaan yang hina. Tidak. Itu adalah anugerah dari seorang bapa, dari bapa kepada seorang anak, untuk dia menjadi anak dan dia menjadi hamba. Ya, jangan lupa supaya kita ini berani hati orangnya, tidak terlalu merendahkan diri, terlalu rendah kepada jemaat kita, terlalu merendah. Wah, jelek sekali itu. Saya tidak menganjurkan Anda untuk sombong pada jemaat, sama sekali salah. Tetapi saya menganjurkan untuk kita tidak boleh terlalu rendah di muka jemaat. Ingat baik-baik. Ya, tidak boleh terlalu merendah. Secukupnya aja, sewajarnya saja. Itu penting. Karena kita adalah anak Tuhan dan kita adalah hamba Tuhan. Kita punya kuasa dari Tuhan. Ya, saudara. Mereka tanpa kita, mereka tidak diberkati. Harus ingat itu. Jadi, kita harus sewajarnya. Kita rendah hati, tapi jangan menghambakan kepada seorang anggota jemaat atau pelayan sidang, atau menghambakan kepada orang-orang yang membantu kita. Tidak perlu. Kita hanya menghambakan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi saya ingin memompa semangat
supaya saudara dan saya mempunyai martabat yang baik sebagai hamba Tuhan, kita anak Tuhan. Ya, jadi kita tidak menjadi seorang yang terlalu merendah begitu. Itu tidak bagus. Beberapa kali saya melihat foto, ya kadang-kadang ada yang mengirimi saya foto dari daerah mana, dari kota mana begitu. Nah, si pendetanya itu jongkok di depan. Ya, jemaatnya yang berdiri, yang duduk, pendetanya jongkok di muka. Wah, saya tidak suka lihat pemandangan tersebut. Ya, itu bukan pendeta yang rendah hati, itu pendeta yang rendah diri. Ya, saudara, itu pendeta yang harus diangkat martabatnya. Caranya bagaimana? Ya ini, baca ini, Maliaki 3, 16, 17 ini. Nggak perlu. Pendeta itu harus tempatnya di atas, bukan di bawah kakinya orang. Ya, itu harus diingat, saudara. Ya, pada saat-saat tertentu kita itu seperti mencuci kaki orang berdosa, tetapi kita tidak rendah di hadapan mereka. Tidak, kita hanya rendah di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, dan ini penting sekali supaya jangan sampai kita mencederai apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ya, hamba dan anak. Itu Tuhan sudah menetapkan. Jangan kita mencederai hak yang Tuhan beri kepada kita. Ya, saudara. Jadi itu sebabnya saya ingin supaya semua saudara sadar, ya. Pelajaran ini penting sekali. Kita hamba, kita anak dari Tuhan. Saudara, ada 3 unsur, saya hanya sekilas. Filosofis teologisnya, lahir baru, tumbuh rohani, dan melayani Bapa. Sifat kudus dari Allah Bapa. Kalau kita anak, maka kita adalah punya sifat keturunan dari Bapa kita. Ya, saudara, itu pasti. Tidak bisa tidak. Ya, saudara, jadi dari ayah kita, ataupun kita sebagai ayah atau ibu, menurun kepada anak kita. Ya, saudara. Nah, itulah yang dinamakan sebagai anak. Ada genetika dari orang tua kita. Ya, saudara. Nah, ini penting sekali. Yang ketiga, dihidupi oleh janji-janji Allah. Ya, saudara. Dan ini adalah sesuatu yang istimewa karena janji apa? Janji perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu harus menjadi kasanah, itu harus menjadi kekayaan dari jemaat kita. Jemaat kita itu harus lahir baru, tumbuh rohani, melayani Bapa. Jemaat kita harus dicuci oleh darah Yesus. Jemaat kita harus mendapat perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, saudara, ini harus diajarkan. Mohon supaya jemaat GKG dimanapun mempunyai pelajaran yang begini kuat, akan membuat jemaat ini, domba-domba Tuhan ini, bisa meraih bagiannya dari Tuhan. Mereka bukan jemaat-jemaat yang lembek, bukan jemaat yang tidak tahu hak mereka, tapi mereka jemaat yang tahu hak mereka. Nah, inilah, ya saudara, bukan Tuhan itu tidak berjanji kepada kita, Tuhan berjanji, cuma kita sebagai gembala yang wajib memberi makan domba, kita tidak memberitahu hak mereka. Ya, itu kan salah. Yang salah bukan domba, gembala yang salah. Itu sebab mulai sekarang, kalau boleh saya menganjurkan supaya ada Bible study di gereja-gereja dan Bapak dan Ibu Gembala mengajarkan mengenai soal ini. Jangan sampai jemaat meninggal dunia tidak mengicipi, tidak mengalami, tidak punya pengalaman akan mujizat Tuhan sebagai anak. Ya, kasihan. Saudara yang kekasih, mari saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan berikut ini. Tips yang pertama, anak Tuhan secara filosofi teologis. Lahir baru, saudara, melihat kerajaan Allah, membaktikan hidup bagi kerajaan Allah. Ya, saya sekedar mengingatkan, 2 minggu pasti lupa. Saudara, dan tiap state ini, tiap tahap ini perlu nutrisi rohani. Jadi kalau tambah tinggi, semakin tinggi, maka kita sebagai gembala pengkhotbahnya, kita harus menyiapkan
nutrisi makanan rohani yang lebih mendalam, yang lebih teologis, yang lebih doktrinal. Nah, jadi seringkali kita mau entengnya, mudahnya, kita khotbah secara global. Kita khotbah, saudara, itu secara umum saja. Itu tidak baik. Itu untuk lahir baru. Untuk mereka yang baru lahir baru dibaptis. Di dalam jemaat ada yang sudah sekian tahun. Mereka perlu juga mendapat nutrisi. Jadi kita si pengkhotbah, kita sebagai si gembala, kita perlu berdiam diri di hadapan hadirat Allah, menyelidiki firman, saudara. Nah, itu penting sekali. Ya, saya menganjurkan dan saya yakin Bapak dan Ibu Gembala pasti mempunyai di meja kerjanya ya kamus Alkitab, ensiklopedia Alkitab, Alkitab bahasa lain yang Bapak dan Ibu pelajari ataupun mengerti, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Sunda, ya, bahasa Batak, bahasa Manado, Ambon. Itu perlu untuk disandingkan. Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris itu penting sekali? Karena dia mempunyai versi paling banyak. Penterjemahan Alkitab paling banyak di dunia itu adalah bahasa Inggris. Hampir 30-an versi sekarang, saudara. Dan itu baik, itu saling melengkapi versi yang sebelumnya yang kurang lengkap ataupun yang tidak akurat, sehingga dilengkapi dengan versi yang lebih baru. Ya, saudara, seperti handphone kita, seringkali tiba-tiba ada pengumuman dari mereknya itu, ya saudara, maukah diupdate application-nya karena punya Anda ini sudah ketinggalan, handphone Anda ini sudah ketinggalan. Nah, tergantung kita kan, kita klik OK, dia update, diperbaharui. Handphonenya tetap yang lama, tetapi isinya baru, application-nya baru, mesinnya, casing-nya lama, tapi application-nya baru. Nah, demikian juga, saudara, di dalam kita menyiapkan firman adalah penting sekali materi-materi yang bisa mendukung kita punya penyampaian firman. Tidak asal begitu saja, ya, tidak, tetapi ada satu pendalaman, karena ada anak-anak Tuhan yang harus mulai dinaikkan tingkat rohaninya untuk bisa melihat kerajaan Allah, untuk bisa membaktikan hidupnya kepada Bapa di sorga. Jadi tidak boleh lagi kita hanya berkhotbah soal pertobatan, soal diberkati, soal kita harus setia kepada Tuhan, harus berdoa. Nah, itu semua yang marginal. Kita harus masuk lebih dalam lagi, para kekasih, ya. Saudara, hal yang kedua, bila anak Tuhan maka wajib apa? Ya, masih ingat, saya mengingatkan, wajib hidup kudus. Bila kita anak Tuhan, maka kita mempunyai genetika Allah untuk hidup kudus. Ya, saudara, itu dia, ya. Nah, sehingga dengan demikian saya dan saudara mempunyai cap meterai, yaitu kekudusan Allah. Sehingga permintaan Yesus, jadilah kamu kudus karena Bapakmu kudus adanya. Bapakmu. Nah, jadi kita ini karena anaknya, maka otomatis kita harus kudus. Ya, saudara. Bila anak Tuhan, maka kita wajib menjadi umat yang kudus. Ya, dan ada dua ayat itu tadi. Yang pertama adalah dari 1 Petrus 1:19 tentang darah Yesus yang menebus kita, yang membayar kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1:19. Dan nanti kita juga akan melihat Ulangan 26 ayat yang ke-19. Ini 1 Petrus 1 ayat 19, saya sudah jelaskan kemarin, ya, saudara. Dalam Alkitab bahasa Jawa terjemahan 2006, nanging srana getih kang akeh ajine, yaiku rahe Gusti Yesus Kristus. Saudara, ini indah sekali.
Menurut saya, kata-kata bahasa Jawa ini jauh lebih indah dari bahasa Indonesia. Jauh, ya saudara. Karena maknanya itu dalam. Itu sebab kita harus menjadi seorang pengkhotbah yang mulai menginjak pada seorang guru. Jangan cuma berkhotbah saja, tapi sudah mulai menjadi kita melatih diri kita sendiri, kita belajar sendiri otodidak dengan pimpinan Roh Kudus, Maha Guru kita, Great Master kita, Raboni kita, supaya kita ini belajar. Tuhan, hamba tidak mau hanya menjadi gembala dan pengkhotbah. Hamba mau menjadi guru. Karena guru akan memberikan nutrisi firman Allah yang lebih kuat. Saudara. Sehingga kita tidak hanya melihat, wah si A atau si B atau si X, dia itu guru loh, punya talenta guru. Menurut saya, seorang gembala harus punya talenta guru juga. Saudara. Sehingga dia bukan cuma secara simpel menyampaikan firman, tetapi dia menyampaikan firman lebih ke dalam, lebih meluas, lebih tinggi. Ya saudara, marilah kalau seorang hamba Tuhan mulai berusaha untuk menggali firman dalam satu sistem seperti seorang guru belajar, supaya dia bisa guru ini supaya bisa mengajar murid-muridnya, maka saya yakin jaminan dari Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini akan lebih hebat lagi, lebih besar lagi daripada sekedar saya khotbah. Nanti khotbah saya bisa dipakai kemana-mana, ya. Nah, semua orang bisa khotbah semacam itu. Itu sebab kita harus ada perbedaan, ya saudara. Saya belum mencapai hal tersebut, tapi saya sedang berusaha supaya saya menjadi gembala yang menjadi guru juga, saudara. Dan saya yakin ini akan membuat satu semangat pada diri saya, pada batin saya, pada jiwa saya harus maju. Saudara, apalagi sekarang saya sendiri, tidak ada Pastor Syaini, ya apa yang saya mau buat? Ya saya harus lebih dalam lagi, saya harus lebih total untuk mengetahui rahasia-rahasia firman yang lebih tinggi, yang lebih dalam, yang lebih lebar, yang lebih panjang. Saudara, nah itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Saya berharap supaya GKG kita menghasilkan, mengentas banyak guru-guru Alkitab. Saudara, ini adalah satu karunia yang penting sekali di akhir zaman. Jangan lupa, antikristus, setan akan menggunakan Kristus palsu. Kristus palsu. Bukan cuma guru Alkitab palsu, tapi Kristus palsu. Jadi kita punya musuh itu derajatnya tinggi sekali. Saudara, itu sebab kalau kita tidak mengejar ketertinggalan kita, saudara, maka jemaat ini yang akan mengalami kerugian dan mereka ada di dalam bahaya. Ya, tetapi kalau gembala, pengkhotbah, penginjil mulai menyampaikan firman yang lebih mendalam, lebih mempunyai makna-makna rohani yang penuh dengan kuasa, niscaya jemaatnya juga kuat. Sehingga apabila masa yang berat datang, persoalan, pencobaan, ontran-ontran dunia ini datang, jemaat kita kuat, sanggup mereka menanggung semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara yang kekasih, itu sebab saya mohon kiranya berkenan Ibu Sarah Vivi memimpin kita sejenak di dalam perjamuan kudus, supaya kita ini semua diperlengkapi oleh Tuhan dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Saya katakan tadi, jangan cuma jadi pengkhotbah, jadilah guru, saudara. Maka ini karunia yang lebih tinggi lagi. Supaya apa? Supaya jemaat kita menjadi murid-murid yang betul-betul punya kuasa ilahi. Nah, sesuai dengan ini, nanging srana getih kang akeh ajine, yaiku rahe Gusti Yesus Kristus.
Maka marilah kita akan masuk pada perjamuan kudus. Dengan hormat saya persilahkan, saya serahkan kepada Ibu Sarah Vivi, izin Bapak Handi untuk segera bisa masuk pada dilayani oleh Ibu Ketua Sinode. Saya serahkan, terima kasih. Silakan Ibu Sarah Vivi. Baik, terima kasih Pastor Roy. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kita akan memasuki perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini mengingatkan kita pada kematian dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kalau kami boleh hidup dalam kasih-Mu, di dalam tuntunan-Mu, dan kami boleh terus diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Roy yang Kau urapi Tuhan, sehingga kami terus belajar, kami diperlengkapi, kami boleh mengenal isi hati-Mu, kami boleh melihat bagaimana begitu besar keajaiban demi keajaiban yang Kau izinkan kami jalani. Namun sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mengakui Bapa bahwa kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Engkau secara sadar ataupun tidak sadar. Dan malam hari ini kami memohon ampun. Ampuni kami Tuhan Yesus akan semua kedagingan kami, akan ego kami, akan kemarahan kami, ketidakbenaran hidup kami, kenajisan kami, ketidaktaatan kami, dan semua perbuatan kami yang tidak memuliakan nama-Mu. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, kalau sudah disiapkan roti dan anggur, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita di atas kepala, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, jawablah amin dengan tegas atas pertanyaan ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawablah amin dengan tegas atas pertanyaan ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Amin. Marilah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudara, saya mengajak kita semua mengangkat tangan dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Semua kasih setia-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat cawan berkat-Mu. Malam hari ini, anugerah luar biasa, kami bisa mendapat kemurahan-Mu, kami mendapat perkenanan-Mu, dan kami bisa menyatu dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa dan menjaga atas hidup kami, supaya kami tidak tersandung dan membawa kami agar tidak ternoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pastor Roy. Saya teruskan ya Bapak Andi. Para kekasih, perjamuan kudus itu luar biasa. Kenapa? Karena kita mendapat sebagian kecil, fragmen, pretelan dalam bahasa Jawa, remah-remah dari tubuh dan darah Yesus. Apa yang daging dan darah Yesus tidak bisa lakukan? Daging dan darah Yesus itulah Yesus pribadi. Saben kali kita menerima dan kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita harus yakin, aku menjadi lebih kuat, aku menjadi lebih baik, aku lebih diberkati, aku lebih dipercaya. Kenapa? Karena semakin banyak fragmen, ya, remah-remah, pretelan daripada pribadi Yesus itu dalam hidup kita. Jadi kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin kita merasa, aku jadi gembala aja sudah cukup deh, gak usah jadi guru Alkitab. Saya bilang tidak. Tidak ada yang mustahil. Saya dulu seperti apa? Ya, saudara, saya pernah cerita bahwa saya ini seorang gagap, ya, stuttering, yang tidak bisa bicara dengan lancar. Kalau saya bisa bicara lancar semacam ini namanya mujizat. Ya, sudah sekian puluh tahun. Saudara, tidak ada yang mustahil. Itu sebab kita harus berusaha. Tanpa usaha tidak mungkin. Ya, saudara, kita tidak bisa angkat tangan, Tuhan ubah hamba menjadi seorang guru Alkitab, guru firman yang baik sesuai dengan firman-Mu. Tidak bisa. Saudara, kita harus berusaha. Maka Tuhan memberi karunia ketika kita berusaha. Timotius, memang kamu orangnya bodoh sih. Memang kamu orangnya terbelakang sih. Memang kamu orangnya kurang mampu. Aku kasih kemampuan. Karena kamu mempunyai mission, tujuan untuk membangun jemaat. Dan jemaat itu bukan cuma orang baru semua. Bukan cuma orang yang baru dibaptis saja. Yang level rendah saja. Mereka harus kau tingkatkan, Timotius. Baik, aku akan memberi karunia kepadamu. Makin hari makin tinggi, tingkatannya harus lebih bagus. Nah ini, ceritanya begitu. Semuanya saya persembahkan pada Tuhan. Semuanya saya mohon dari Dia. Karena saya tidak bisa. Ya, itu sebab kita semua harus memulainya, para kekasih. Ya, untungnya besar sekali nanti. Unsur yang ketiga dari anak Allah yaitu dihidupi janji-janji Allah. Saudara, dari perjanjian lama, saya ulangi ini ya, ada perjanjian Abrahami, Kejadian 12 ayat 2 dan 3, mohon dibaca sendiri nanti. Isinya, A. Abraham akan dijadikan berkat dan dimuliakan. B. Siapa memberi berkat kepada Abraham, orang itu diberkati. C. Siapa mengutuki Abraham, orang itu dikutuki oleh Allah. Kemudian ada perjanjian Musaik yang diterima oleh Musa, Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Isinya, A. Bahwa Musa dan Israel akan dijadikan harta kesayangan miliknya sendiri. Nah, mulai beda ya saudara. Perjanjian Abrahami
lebih banyak mengenai soal faktor ekonomi, faktor fisikal, natural, duniawi. Ya, saudara. Tapi sudah hebat ini. Ya, kalau kita berbisnis cara keturunan Abraham, dahsyat. Dahsyat. Ya, ini sudah hebat. Lebih lagi ketika kita menginjak melihat perjanjian Musaik. Lebih tinggi daripada Abraham. Perjanjian Musaik ini mulai mengangkat anak-anak Allah, anak-anak Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa perjanjian Musaik ini adalah perjanjian yang bersamaan dengan turunnya 10 hukum Taurat. Perintah membangun kemah sembahyang atau tabernakel. Itu perintah Tuhan. Jadi umat ini menjadi harta kesayangan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, saudara. B. Ini, jadi kerajaan imamat yang kudus. Apa artinya kerajaan imamat? Yaitu sekumpulan orang-orang yang mulia, mempunyai derajat yang tinggi, bagaikan raja-raja, tetapi melayani Tuhan. Saudara, tingkatannya lebih tinggi kan? Jadi bukan sekedar aku bisa melayani Tuhan, tetapi bukan kerajaan imamat. Aku seorang imamat. Walaupun aku bukan imam, bukan pendeta, tapi aku melayani pekerjaan Tuhan, itu namanya aku imamat. Jadi kalau saudara, jemaat ini, jemaat yang kita layani, tidak semua pendeta kan? Nah, mereka kaum awam, tapi mereka melayani Tuhan, mereka adalah orang-orang imamat. Tetapi di sini bukan orang imamat, kerajaan imamat. Lalu di mana bedanya? Kerajaan imamat, itu berarti apa? Artinya, pola dari pelayanan kita harus seperti kerajaan Allah. Di mana Allah, Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi raja di atas segala raja. Sumber daripada semuanya. Lalu kita melayani dia dalam kekudusan. Ya, imamat yang suci. Tetapi bukan imamat suci biasa. Imamat suci yang berkerajaan. Jadi ada kemuliaan lebih tinggi lagi. Ya. Maaf, itu suaranya belum dimatiin. Kelihatannya perang di Ukraina masuk sini ini. Ya. Nah, perjanjian Daudi yang ketiga. 2 Samuel 7 ayat 9 dan 12. Isinya. Kepada Daud, Tuhan berkata, aku akan mengalahkan musuh-musuhmu dan aku akan membuat kamu jaya. Nah, ini terjadi, saudara. Daud itu kalau berperang selalu di backup oleh Tuhan. Kadang-kadang di backup, didukung. Ya. Tetapi kadang-kadang Tuhan malah di depannya. Ya, yang menghadapi secara frontal Tuhan. Daud dan pasukannya di belakangnya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang dahsyat, unik sekali. Ya, jadi Tuhan berkata, aku akan mengalahkan musuh-musuhmu dan aku akan menjayakan kamu dan kamu sudah jaya sampai sekarang ini. Kalimat itu sungguh mengesankan sekali. Kedua, bukan cuma kamu Daud, kalau kamu mati, maka aku akan mengangkat anak-anak keturunanmu. Semuanya akan bermartabat raja. Nah ini, kerajaan imamat yang kudus. Jadi martabatnya apa, saudara? Martabat daripada keturunan Daud, raja. Ya, saudara, ini perjanjian yang ketiga di dalam perjanjian lama. Ya, saudara, orang boleh mengatakan wah masih ada lagi perjanjian apa lagi? Silahkan, tetapi backbone-nya, tulang punggungnya perjanjian lama ini 3 ini. Ya, jadi kita harus paham, jemaat harus paham. Karena nanti kita akan melihat kenapa harus dipahami 3 perjanjian lama ini dalam kitab perjanjian lama ini. Karena kitab perjanjian baru itu merupakan perjanjian lama, perjanjian dari kitab perjanjian lama ditambah beberapa hal yang akan saya jelaskan nanti. Ya, saudara. Jadi 3 perjanjian backbone ini harus kita
perhatikan baik-baik. Lalu masuklah kita kepada perjanjian baru, yaitu sepenuhnya peranan Yesus dan Roh Kudus. Jadi saat di mana saya dan Anda hidup ini, para kekasih, kita ini luar biasa, dahsyat. Kita memikirkan tentang Abraham, dahsyat. Tentang Nabi Elia, luar biasa. Musa, luar biasa. Saudara, Elia, Yesaya, luar biasa. Daniel, pamong kerajaan, dahsyat. Tetapi dibanding dengan perjanjian baru, masih kalah. Karena perjanjian baru ini adalah mulai kuasa daripada Yesus pribadi. Segala kuasa dikaruniakan Bapa kepadaku, baik di sorga, di bumi maupun di sorga maupun di neraka. Saudara, hebat kan? Jadi yang Yesus mengutamakan adalah keselamatan dan sorga. Namun di perjanjian baru Tuhan juga memberikan kepada kita bonuses, ya, kelimpahan jasmani dan rohani, Yohanes 10:10, Efesus 2:18-19, dan buah lebat yang lesat seumur hidup, Yohanes 15:16, Wahyu 22 ayat yang kedua. Itu tujuan kita nanti, Wahyu 22. Jadi saudara yang kekasih, perjanjian baru di mana saya dan saudara ada, ini dahsyat sekali. Ya, saudara, saya tuliskan di sini. Perjanjian baru adalah penjumlahan dari perjanjian lama ditambah tunjangan-tunjangan dan bonus-bonus. Apa tunjangan dan bonus? Firman dari Tuhan Yesus sendiri. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, ada Alkitab bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa-bahasa yang lain. Oleh pencetaknya, penerbitnya, mulai semua kata Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, semua yang keluar dari mulut Yesus ditulis dengan huruf warna merah. Jadi Yesus mulai mengajar, mulai memberikan maklumat, kuasa, perintah, ya, melalui perkataan. Saudara. Nah, itulah tunjangan-tunjangan dan bonus-bonus kalau saudara melayani Tuhan di perjanjian baru. Wah, saudara dapat bonus, saya dapat bonus. Saudara, orang yang melayani Tuhan di perjanjian lama itu suatu kewajiban. Aku kasih kamu hidup, kamu harus melayani aku. Titik. Saudara, perjanjian baru tidak. Kamu melayani aku kasih bonus, aku bayari kamu, aku kasih tunjangan. Jadi kita melayani Tuhan di dalam masa sekarang ini, akhir zaman ini, ayo ditambah. Kita punya daftar, kita punya kerja log kita, ya saudara. Daftar log kita itu sebanyak-banyaknya kita mau kerja buat Tuhan. Kenapa? Karena itu semua diperhitungkan. Itu sebab perjanjian baru adalah penjumlahan perjanjian lama dengan tunjangan-tunjangan dan bonus-bonus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Nah, para kekasih, saya menuliskan apa artinya perjanjian lama, perjanjian baru. Kata perjanjian itu mempunyai makna adalah suatu dealing. Dealing itu kalau dalam bahasa bisnis adalah kesepakatan. Ya, saya umpamanya pedagang A mempunyai kentang 1 keranjang. Sepakat ditukar oleh pedagang B, ya, kain 1 piece. Ini umpama. Wah, janganlah, ini kentangnya mahal sekarang kok. Aku cuma dapat kainnya cuma sedikit. Ya. Aku minta supaya ini jangan 1 keranjang kentangnya, tetapi 3/4 keranjang saja. Nah, kalau 3/4 keranjang kentang
ditukar dengan kainmu itu satu piece, satu blok itu, oke, aku rela. Iya dah. Nah, dealing ini. Jadi satu piece kain ditukar dengan 3/4 keranjang kentang. Dealing. Saudara. Kenapa saya memakai kata dealing? Karena ada di dalam kitab suci. Jadi saya ulangi, suatu perjanjian adalah suatu dealing. Perjanjian Abrahami, Allah dealing dengan Abraham. Abraham, kamu mau nurut, kamu mau taat, jadi. Perjanjian Musa, kalau seluruh Israel taat sama aku, jadi perjanjianku. Daud, kalau kamu taat sama aku, jadi perjanjianku kepada kamu. Nah, demikian juga dengan kita, para kekasih. Ya, perjanjian adalah kesepakatan. Bukan antara kita yang miskin, yang melarat, yang lemah, yang bodoh, yang fana, yang berdosa. Ini dengan Allah, wah siapa kita kok kita mau bikin dealing dengan dia? Tidak, dia yang bikin dealing sama kita, jangan lupa. Bukan kamu yang mengasihi aku lebih dahulu, tetapi aku yang mengasihi kamu lebih dahulu, kata Tuhan. Ya. Itu sebab kita harus bersyukur, kok bisa ada perjanjian dari mana? Dari kasihnya Tuhan. Sehingga kita boleh mempelajari, kita boleh mengimani perjanjian lama, perjanjian baru, itu karena kasih Tuhan. Sehingga kita bukan hanya membaca, tetapi Allah sedang membuat dealing dengan saya, dealing dengan Anda, dealing dengan semua orang yang percaya pada perjanjian Allah. Ya, saya memetik 2 ayat itu luar biasa ya. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 9 dan ayat yang ke-12. Kiranya seorang saudara suka membacakan bagi kita sekalian. Dua Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal 7 ayat 9 dan 12. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Amin. Terima kasih Pak Randy. Para kekasih, kita membaca di sini dalam ayat yang ke-9, ya. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan semua musuhmu dari depanmu. Coba lihat. Ini satu dealing dari Allah. Daud, kamu taat ya sama aku. Aku sangat mencintai kamu, Daud. Aku yang bikin semua musuhmu hancur. Dan aku sudah memberi sama kamu. Saudara, ini bukan sesuatu awal dari Daud lantas dia bisa menjadi raja. Tidak. Ini setelah Daud menjadi raja, saudara. Allah membuat dealing dengan Daud. Saudara, ya. Dan ayat 12, apabila kamu sudah meninggal, ya, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, yaitu anak kandungmu. Untuk apa? Untuk menjadi raja-raja, dan aku akan mengokohkan kerajaan-kerajaan mereka. Ya saudara, ini luar biasa nih janjian Daudi ini. Ya saudara. Nah, itulah sebabnya dealing ini perlu kita pelajari, saudara ya. Di dalam ayat yang ke-19, ya saudara. Ayat yang ke-19, seorang saudara atau saudari tolong membacakan. 2 Samuel 7 ayat 19. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Sebutkan di sini
Dan hal ini masih kurang di matamu. Saudara, kalau saudara baca ayat 18 itu menarik sekali. Setiap kali Daud itu sehari 3 kali datang di hadirat Tuhan. Ya, dia mencopot pakaian kebesarannya, jubah kerajaannya, mahkotanya ditaruh, ya. Tongkat kerajaan dilepas, cincin kerajaan, sabuk kerajaan, sepatu kerajaan, semua emblem kerajaan lepas, dan dia ganti kain belaco, kain linen. Kalau kain belaco sekarang itu putih bagus, ya. Tetapi zaman dulu itu nyaris coklat, tapi itu sudah dianggap putih karena belum ada teknologi untuk memperputih rajutan tersebut. Nah, Daud memakai itu, ya. Zaman sekarang kain linen, kain belaco itu halus. Zaman saya masih kecil itu kasar, apalagi zamannya Daud sangat kasar, nyaris seperti karung. Dia pakai. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dan dia selalu mengatakan, siapakah aku ini, Tuhan? Ya, seperti tadi kita sudah baca ini. Ayat 18, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah. Selalu dia mengatakan, siapakah aku ini? Begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri seperti Daud untuk semua yang dia dapat. Dan dia berkata, dan itu semua masih kurang di matamu Tuhan. Semua kemuliaan bagi keluargaku itu masih kurang. Engkau menyiapkan serentetan orang. Ya, perhatikan. Memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Coba. Apakah kita mempunyai visi yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sama seperti Tuhan memberikan kepada Daud? Sering kali kita sebagai abdi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mempunyai visi semacam ini. Kita tidak punya visi. Hari demi hari disambung, hari keesokan harinya, sambung lagi besok pagi, sambung lagi besok paginya lagi. Daud tidak. Daud dia melihat langsung satu pembukaan dari Tuhan. The openbaring van God, di mana Allah menunjukkan dirinya bahwa ada banyak keturunannya, serentetan. Saudara, berarti Daud ini orang sangat dipercayai. Saudara, sangat dipercayai. Saya kepingin supaya saya bisa dipercaya oleh Tuhan. Supaya saya ini tidak berjuang dari sehari ke sehari. Memang Alkitab mengatakan cukuplah kesusahan sehari dengan sehari secukupnya. Besok susah lagi cukup. Untuk siapa itu? Jangan lupa. Saudara, Tuhan bicara kepada orang-orang yang sulit untuk dipimpin oleh firman yang dia sabdakan. Sehingga orang itu harus hidup dari sehari susah ke sehari susah ke sehari susah. Saben esok hari mesti susah. Beda kan? Dengan visi yang dilihat oleh Daud. Serentetan manusia Tuhan. Sekaligus dia bisa melihat seorang yang dekat dengan Tuhan. Hidupnya ada di dalam rencana yang panjang dari Tuhan. Itu sebab marilah kita mohon supaya kita boleh mendapatkan such kind of privilege, keistimewaan semacam ini. Tidak kepada semua raja, satu-satunya di seluruh Alkitab cuma kepada Daud. Salomo pun tidak, cuma Daud. Jadi kita harus tahu, kalau kita ingin banyak, kalau kita ingin berkembang, ingin dipercayai lebih banyak, maka kita harus mempunyai satu kedekatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan serentetan masa depan, serentetan rencana indah di dalam kehidupan kita. Saudara,
Kita bukan berjuang dari satu kesuksesan pada kesuksesan yang lain. Tuhan sudah memplot, Tuhan sudah menasibkan kita orang. Untuk kita selalu akan mengalami nasib yang baik, kejayaan, kemuliaan, kelimpahan berkat. Selalu Tuhan mau memberi kepada kita. Semua tergantung pada saya. Itu sebab saya harus bagaimana dengan Tuhan. Saudara, kalau saya bisa sesuai dengan kehendaknya, niscaya saya akan bisa mendapat ini. Saya kembali pada ayat yang ke-19 ya. Tadi disebutkan di sana, tadi Bapak Yosef sudah membacakan, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku. Nah, antara kata dan telah, antara dua kata dan telah, itu terjemahan bahasa Indonesia kehilangan satu kalimat yang sangat penting. Yang di dalam terjemahan New International Version NIV terpampang di depan Anda, itu kalimat itu. Itu kalimat penting sekali, di bahasa Indonesia tidak ada. Saudara. Jadi di sini kita melihat mengapa saya seringkali menganjurkan kita harus membandingkan beberapa macam versi Alkitab. Ya, saudara. Itu sebab Lembaga Alkitab Indonesia sedang menyiapkan terjemahan versi yang lebih baru lagi. Saya senang. Semoga komplit. Ya. Nah, ini yang hilang. Is this your usual way of dealing with men, O sovereign Lord? Ya, saudara, saya tuliskan terjemahannya. Apakah ini caramu yang lumrah? Caramu yang lumrah, your usual way, dalam bersepakat dengan seorang manusia, of dealing with man, O sovereign Lord, O Tuhan yang maha kuasa. Daud sampai gak bisa mikir ya. Tuhan, apa ini caramu yang lumrah? Apakah engkau juga berbuat ini pada orang lain, Tuhan? Bukan cuma sama aku, tok. Sama aku saja. Kok aku merasa sangat aneh caramu ini. Luar biasa sekali, Tuhan. Mungkin Tuhan bilang sama dia, tidak. Enggak sembarang orang aku bikin kayak seperti kamu, Daud. Aku bikin ini cuma buat kamu, Daud. Aku mau dealing dengan kamu karena kamu itu istimewa di mataku. Saudara yang kekasih, tinggalkanlah Daud di perjanjian lama. Kita sekarang ada di perjanjian baru. Yakinkan diri kita bahwa memang Tuhan mau dealing dengan kita. And this is His usual way in dealing with us, a sinful man or woman that living in such kind of situation, condition at the end of this age. Saudara yang kekasih, kita harus tahu, kita harus yakin, ya, aku akan didealing sama Tuhan. Aku akan didealing sama Tuhan. Dia sangat mencintai aku. Aku mau deh membuat perjanjian dengan Tuhan. Aku mau supaya aku dipercayai serentetan rencana. Bukan satu demi satu lalu kemudian dibatalin sama Tuhan. Timothy, enggak cocok kamu. Tak batalin yang nomor 2. Saudara, apa sebab? Karena si Timothy tidak bisa dipercaya. Itu sebab saya dan Anda harus mohon kepada Tuhan. Supaya kepada kita, ya saudara, Dia menggunakan cara yang istimewa, yang tidak lumrah. Katakan, cara yang tidak lumrah dari Allah mendealing saya. Saudara, ini penting sekali. Biarlah saudara menerima perlakuan yang tidak lumrah dari Allah, yang sangat extraordinary, yang sangat istimewa. Saudara, itu sebab Daud sampai bertanya dan keheranan. Saya yakin ini menggugah semangat kita. Aku mau deh menjadi seorang hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Mumpung aku masih hidup, mumpung aku masih kuat, masih dikasih kesempatan bekerja,
kesempatan melayani, kesempatan mengajar orang masih ada. Kalau sudah tidak ada, selesai. Itu sebab marilah kita mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus mengurapi kita. Saudara, saya tuliskan dealing dengan Yesus berarti hidup dijamin dan dimuliakannya. Ya, 1 Tawari 29 ayat 28 sampai 30 nanti bisa dibaca di rumah. Sehingga seluruh riwayat sejarah Daud bukan ditulis di dalam kitab sejarah kerajaan Israel saja, tetapi ditulis di dalam riwayat 3 nabi. Ya, saudara, di dalam riwayat 3 nabi. Coba ya, 1 Tawari 29. Ayat yang terakhir, ayat 28 sampai 30. Saudara ya. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel. 1. Nabi Samuel. Pelihat itu. Dan dalam riwayat Nabi Nathan. 2. Nabi Nathan. 3. Dan dalam riwayat Gad. Pelihat itu. Jadi raja ini, saudara, bisa sejarah hidupnya dikooptasi, dimasukkan, disunting di dalam riwayat Nabi Samuel, dalam riwayat Nabi Nathan, dalam riwayat Nabi Gad. Kan hebat sekali. Marilah hidup kita tidak meminta pengakuan orang, tapi ketika kita mati, kita harus mendapatkan pengakuan yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Itu sebab saya ingin supaya semua kita mempersiapkan diri kita. Dan sekali lagi, seperti pelajaran-pelajaran yang lalu saya katakan, Daud istimewa karena dia diurapi 2 kali. Kata 2 kali berarti sering kali. Itu sebab saya akan tutup bersama dengan Anda dengan pengurapan minyak bagi kita semuanya. Mohon disiapkan. Saudara yang kekasih, bubuhkan minyak ini pada jari tangan kanan saudara secukupnya. Sekali lagi, kita perlu menjelaskan pada jemaat bahwa minyak ini bukan ajimat, bukan sakti, tidak. Minyak ini biasa. Ya, tidak ada apa-apanya. Dijual di mana saja. Ya, saudara, kalau hilang, beli lagi. Tetapi ketika ini dibubuhkan pada jari kita dan kita berdoa mengangkat tangan kita, dan ketika menyentuh dahi kita, itulah baru terjadi minyak ini menjadi minyak urapan. Ya, kita tidak boleh keliru. Jemaat harus tahu mengenai soal itu supaya mereka tidak memberhalakan ini. Ya, ada gereja-gereja memberhalakan ini, minyak ini sampai dijual, sampai pendetanya kaya raya. Majelis gerejanya juga kaya raya. Dari merek Bimoli menjadi minyak urapan. Ya, dari merek apalagi situ jadi minyak urapan. Didewa-dewakan, salah. Tuhan bisa marah itu. Ini minyak biasa. Itu sebab sekarang saya dan Anda mengangkat tangan, taruh tangan kiri pada jantung saudara dan mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, hamba datang bersama dengan para kekasih, para hamba-hamba Tuhan, para kaum awam yang membantu pekerjaan Tuhan di gereja masing-masing. Tuhan, hamba serahkan kehidupan kami semuanya untuk Engkau urapi kami, Engkau layakkan kami, supaya kami boleh berkenan kepadamu hari demi hari. Kami boleh memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami menyadari Tuhan tentang segala kekurangan, kelemahan, kebodohan kami, dan setiap kekotoran hidup kami. Itu sebab kami membutuhkan pengurapan yang kuat dari Tuhan. Kami telah membubuhkan minyak pada jari tangan kami. Dan izinkan hamba bersama para kekasih mengurapi dahi kepala kami. Dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus. Aku mengurapi dahiku. Dan urapan Roh Kudus
masuk di dalam hidupku. Pengudusan dari Tuhan, kuasa ilahi, dan segala otoritas ilahi berkenan diberikan kepadaku mulai dari saat ini. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang melimpah akan Bapa beri kepadaku juga, untuk aku boleh melayani Bapa dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Yesus, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus terus memotivasi kami, mengajari kami, membimbing kami, dan memproteksi kami untuk kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Diberkatilah para kekasih yang telah belajar bersama dengan hamba-Nya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.